Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berikan hati kita, semua kerinduan kita untuk kita menyembah Dia, Tuhan Allah yang hidup, Allah yang terus mengasihi kita, yang tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kadang-kadang kita merasa sendiri, percayalah Bapak Ibu Saudara, Allah kita tidak akan pernah tinggalkan engkau seorang diri. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan saat ini. Kami boleh datang menyembah Engkau, memberikan segenap hati kami, menumpahkan semua kerinduan kami kepada Engkau. Biar pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
ku sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah Engkau Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Engkau kami sembah, kami sembah. Kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Engkau segala-galanya. Segenap hidup kami, segenap hati kami. Kau yang layak, Kau yang layak, Engkau yang layak, hanya Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami sembah. Mari berikan penyembahan-Mu, bermazmur, bermazmur bagi nama yang ajaib itu. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Mari saudaraku sembah Tuhan, sembah, sembah Kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu yang mengubahkan kami Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan hidup kami Tuhan, hadirat-Mu yang memulihkan hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar dan ajaib karyamu dalam hidup kami. Perbuatanmu dalam hidup kami. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
worship you, my God. I worship you, my God, with all I am. Ku menyembahmu Tuhan dengan segala kerinduan. Ku menyembahmu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau. Satu hal yang jadi kerinduan kami, yang sangat kami sukai, adalah ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu seperti ini. Semua kenikmatan dunia, semua keindahan dunia tidak akan dapat menggantikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan sekali lagi, dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab hanya Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab
dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Kau yang kudus, Anak Domba Allah, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan kuasa. Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami sembah Engkau Tuhan,
Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau layak untuk ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi dengan segenap hatimu sembah Tuhan. Ku sembah Kau, oh ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ya Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percayai. Kepadamu kami terus berpegang Tuhan. Melewati apapun kami tahu kami harus berpegang penuh buat Engkau, kepadamu Tuhan. Ini hidup kami yang terus kami persembahkan buat Engkau Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hidup dan hati kami. Berbicara buat kami malam hari ini Tuhan. Kami siap mendengar Engkau berbicara. Biar pesan firman-Mu terus menguatkan hidup kami. Membuat kami, membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Kembali malam hari ini di dalam sesi worship night, pesan Tuhan di dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus. Saya berikan judul pesan Tuhan ini, dimuntahkan Tuhan bagian yang kedua. Minggu yang lalu saya berbicara tentang jemaat atau pribadi yang dimuntahkan oleh Tuhan, saudara. Dan jemaat itu adalah jemaat di Laodikia.
Ada 7 jemaat yang ada di Asia kecil pada waktu itu. Salah satunya adalah Laodikia. Dan Laodikia ini adalah satu-satunya jemaat yang dikritik. Tidak ada satu pujian pun untuk jemaat di Laodikia ini, saudara. Ya. Karena apa? Karena jemaat di Laodikia ini itu adalah jemaat yang suam kuku. Ya. Jemaat yang akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya. Dimuntahkan itu karena menjijikkan. Dimuntahkan itu karena rasa yang tidak enak. Dimuntahkan itu karena tidak disukai, saudara. Dan jemaat ini adalah jemaat Laodikia. Jemaat yang suam kuku. Cirinya orang-orang yang suam kuku atau jemaat yang suam kuku, satu ikut Tuhan, secara lahiriah ikut Tuhan tetapi tidak ada keseriusan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengutamakan keduniawian. Menjadi orang Kristen tetapi fokusnya hanya dunia. Fokusnya berkat Tuhan. Bukan Tuhannya sebagai sumber berkat. Tetapi dunianya. Ikut Tuhan kalau tidak diberkati mutung. Ya, itu fokusnya kepada dunia. Mengutamakan keduniawian. Doa minta tolong sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak tolong atau belum menolong, mutung. Nah, itu mengutamakan dunia, saudara. Ya. Yang ketiga, ciri orang yang suam kuku atau jemaat yang suam kuku adalah sombong. Ya. Orang-orang yang sombong itu tidak mengandalkan Tuhan. Arti daripada sombong, definisi daripada sombong itu tidak mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi kalau diri kita mengandalkan kekayaan, mengandalkan koneksi-koneksi, itu orang sombong. Orang sombong bukan hanya berkoar-koar, oh aku punya ini, aku punya itu. Cerita ini, cerita tentang aku punya dunia yang sekian, aku punya perusahaan sekian, keberhasilanku ini, keberhasilanku itu. Ya. Bukan sekedar itu, saudara. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itulah orang yang sombong. Saya akan melanjutkan, saudara. Berikutnya pertanyaan untuk kita semuanya. Mengapa Tuhan tidak suka kepada jemaat atau pribadi yang suam-suam kuku? Apa alasannya Tuhan itu tidak suka sehingga dia mau memuntahkan jemaat atau pribadi yang suam-suam kuku? Yang pertama, orang yang suam-suam kuku sekalipun fisiknya ada di gereja, tetapi sebenarnya Tuhan tidak ada di dalam hidup, tidak ada di dalam hatinya. Wahyu 3 ayat yang ke-20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, dikatakan Tuhan mengetok pintu. Bapak Ibu yang terkasih, para kekasih Tuhan, kalau sampai orang Kristen, orang yang sudah katanya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi disebut di dalam Wahyu 3 ayat 20 ini saudara, aku mengetok pintu, artinya apa? Tuhannya sudah keluar. Ya, itu bukan Tuhan yang keluar, saudara, tetapi Tuhan dikeluarkan dari hidup. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingat saat kita pertama kali sebagai anak Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan, masuklah Engkau di dalam hatiku. Kita mengundang masuk, Tuhan berkuasa di dalam hidup kita, masuk di dalam hidup kita, di dalam hati kita, saudara. Tetapi karena kita ini menjadi pribadi-pribadi yang suam-suam kuku, akibatnya apa? Secara tidak langsung Tuhan dikeluarkan dari hidupnya. Orang yang suam-suam kuku itu kehilangan kasih mula-mulanya. Kasih kepada Kristus. Jadi Kristen cuma sekedar rutinitas, saudara. Ya, minggu pergi ke gereja. Ya. Kalau enggak ke gereja, sungkan nanti sama pendetanya. Ya. Tetapi bukan itu yang dimaui Tuhan. Aku beribadah, aku berdoa karena aku mengasihi Tuhan. Aku baca firman, aku dengar firman, cari firman.
karena aku mengasihi Tuhan. Saudara, jemaat di Laodikia ini kehilangan kasih mula-mulanya. Mereka cuma rutinitas saja, rutinitas agamawi yang mereka kerjakan, saudara. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Bagi Tuhan, orang-orang yang cuma rutinitas agamawi adalah orang-orang yang suam-suam kuku. Orang-orang yang siap untuk dimuntahkan dari mulut Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, periksa hati kita. Hari ini tidak kebetulan kalau para kekasih Tuhan beribadah bersama di dalam worship night. Mari periksa hati kita. Apakah cintamu masih seperti cinta mula-mula kepada Tuhan? Cintamu kepada Kristus itu masih sama seperti saat engkau pertama kali mengenal Kristus? Periksa hati kita, saudara. Jangan biarkan Tuhan itu berada di luar hatimu. Jangan biarkan Tuhan di luar hidupmu. Karena itu artinya hidupmu bukan Tuhan yang berkuasa lagi. Engkau menyerahkan hidupmu hanya ke dalam kekuatan tanganmu. Engkau menyerahkan hidupmu kepada kuasa-kuasa yang lain. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak suka terhadap pribadi atau jemaat yang suam-suam kuku? Orang yang suam-suam kuku, jemaat yang suam-suam kuku sukar diajar firman Tuhan, saudara. Orang-orang yang suam-suam kuku itu adalah orang-orang yang susah diajar, sukar diajar firman Tuhan. Ayat 17 bagian B, saudara. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, jemaat di Laodikia ini secara rohani mereka miskin, saudara. Mereka buta, mereka telanjang. Jemaat di Laodikia ini sulit diajar firman karena merasa sudah tahu. Seringkali di dalam hidup kita, orang-orang Kristen, kita ini sombong rohani, saudara. Kita beribadah pilih-pilih. Ya. Oh, pendetanya si A, aku mau datang. Oh, pendetanya si B, aku tidak suka. Firmannya tidak enak ini. Ya. Firmannya terlalu keras. Ya. Firmannya ngantuk, buat ngantuk. Ya. Seringkali kita ini pilih-pilih, saudara. Ya. Itu merasa sudah tahu. Ya. Tidak mengutamakan Tuhannya. Ya. Pilih-pilih, saudara. Orang-orang di Laodikia, jemaat di Laodikia ini sukar diajar. Ya. Kalau diberitahu dalam hatinya, wes aku sudah tahu. Ya. Tidak pernah dipakai firman itu untuk mengkoreksi hati. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, belajarlah saat engkau dengar firman, siapapun yang menyampaikan firman, ya, pakai itu untuk mengkoreksi hati kita. Ya. Terima semua firman dengan hati yang bersyukur. Itu orang-orang yang rendah hati, saudara. Kalau kita menjadi orang-orang yang selalu merendah di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan manusia, firman Tuhan berkata, Tuhan itu akan mengangkat, saudara. Orang-orang yang sombong sok tahu, apalagi dalam hal-hal rohani, Tuhan muntahkan, Tuhan tidak suka. Yang ketiga, orang suam-suam kuku. Mengapa orang-orang yang suam-suam kuku itu tidak disukai oleh Tuhan? Orang suam-suam kuku itu mempermalukan Tuhan Yesus, saudara. Ayat 18 dikatakan, engkau miskin, ayat 17 dikatakan engkau telanjang. Ya. Apa arti telanjang ini, saudara? Jadi saksi bagi Kristus, tetapi saksi yang memalukan, saudara. Ya. Hidup kita ini dilihat oleh dunia, saudara. Ya. Kita ini sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, dilihat oleh dunia hidup kita. Seperti ikan di dalam akuarium. Ikan itu berenang ke sana kemari, dia diperhatikan. Ya. Orang-orang yang ada di dekat akuarium, orang-orang memperhatikan, melihat ikan ini, saudara. Demikian juga hidup anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kita ini harus jadi teladan yang baik, saudara. Kalau kita ini jadi teladan yang buruk, ya, itu artinya kita ini siap
untuk dimuntahkan Tuhan. Mempermalukan Tuhan, saudara. Jadi anak-anak Tuhan tapi seperti dunia hidupnya. Ya. Hari Minggu ke gereja, hari Minggu puji Tuhan, haleluya. Beribadah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hidupnya penuh dengan keduniawian, saudara. Seperti dunia. Ya. Orang lain ikut maki-maki, ya, orang lain maki-maki, ikut maki-maki. Orang lain berbohong, ikut berbohong, saudara. Di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, jangan seperti orang dunia, saudara. Orang dunia itu selintat-selintut, ya. Orang dunia itu sukanya menipu. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan ikut-ikut seperti itu. Ya. Mungkin ada yang berkata, kalau tidak ikut-ikut dunia, bisa tidak keduman nanti. Kalau tidak ikut edan, tidak keduman nanti. Ya. Saudara, itu salah. Kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan yang benar. Karena engkau harus jadi teladan yang benar, saudara. Engkau harus jadi teladan yang baik. Mencerminkan Kristus di dalam hidup ini, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini sebagai alat, sebagai cermin untuk kita introspeksi diri, saudara. Tuhan tidak suka orang-orang yang suam-suam kuku. Karena orang-orang yang suam-suam kuku pasti akan dimuntahkan Tuhan. Yang terakhir pertanyaannya, bagaimana supaya jadi panas? Pilihannya kita panas atau dingin, saudara. Suam-suam kuku, orang yang ada di tengah, ya, yang seringkali kita berpikir yang di tengah-tengah ini yang aman. Salah, saudara. Suam-suam kuku dimuntahkan. Ya. Yang dingin pun dibuang, saudara, akhirnya. Pilihannya cuma satu, jadi panas, saudara. Bagaimana supaya jadi panas? Buka hati kita kembali. Undang Yesus kembali masuk dalam hati kita, saudara. Setiap hari kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memimpin hidupku, Engkau yang ada di depanku, Engkau yang bersama dengan aku. Engkau yang memimpin hidup keluargaku. Itu orang yang mencintai Tuhan, saudara. Buka hati, undang Yesus supaya Yesus yang ada di dalam hidupmu dan memimpin hidupmu. Yang kedua, bertobat, tanggalkan semua dosa pelanggaran, saudara. Ya. Biar Tuhan sendiri yang memimpin hidup kita, ya. Jangan keduniawian. Keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging kita. Ya. Kita buang semuanya dosa-dosa, kita buang kedagingan kita. Yang terakhir, kejar dan sukai hal-hal rohani dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, jadilah calon mempelai yang dewasa. Karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku
Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sekali lagi, Dia buka jalan dengan iman. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sekali lagi dengan imanmu, katakan Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Katakan dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini. Kami percaya dimanapun kami beribadah saat ini, kalau kami melakukannya dengan kesungguhan hati, Tuhan pasti berkenan. Tuhan pasti menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan oleh setiap pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Dan biarlah kasih karunia-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Hamba-Mu mohon berkat atas setiap kami yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan, kasih karunia Tuhan menyertai setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin hidup mereka. Engkau Tuhan yang memegang setiap umat-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan dan genggaman Allah saja. Biarlah kasih karunia Tuhan itu menyertai kami. Berkat kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang penuh Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berpisah dan biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kami. Kami percaya Tuhan pegang kami, Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin.